Shalom Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Niputir Najwa dapat kembali menyapa Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Bermimpi bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya bahwa hanya ada berhasil dan belum berhasil. Berbicara mengenai keberhasilan nih, tentu di Unhas Figur kali ini sudah bergabung bersama kami yakni Bang Godo Intan Mobile segmen GTM area Pamasuka. Selamat siang, Bang. Siang, Mbak Nazwa. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. Gimana perjalanan tadi nih menuju Unhas? Alhamdulillah, Makassar adalah kota yang cukup nikmat ya untuk kita sebagai pendatang. Tidak terlalu macet. Jadi kemana-mana semuanya predictable. Predictable. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih, sebenarnya kan kita suka tahu sendiri Bang Godo Intan sendiri merupakan mobile segmen GTM area Pamasuka. Nah, kalau kita boleh kulik sedikit nih, dulu kita flashback lah pada saat zaman mahasiswa. Dulu kalau boleh tahu kan kemarin kuliahnya di USU. Ya. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih memilih jurusan ekonomi sendiri dan kuliah di USU sendiri? Oke. Ekonomi itu salah satu jurusan yang universal ya. Insya Allah akan diterima dimanapun. Oke. Jadi generalis akan memilih untuk mengeneralkan apapun. Dan itu pilihan saya waktu itu. Walaupun SMA-nya saya IPA. Dan begitu kita ujian yang kita pilih adalah bagaimana kalau saya tidak lulus di IPA. Sehingga menambah possibility, menambah opportunity dengan masukkan ekonomi. Dan alhamdulillah lulusnya di situ gitu ya. Dan kemudian pada saat kita harus memilih pekerjaan, ternyata ekonomi adalah jurusan yang paling banyak dipilih oleh perusahaan apapun. Betul. Nah, berbeda dengan teknik yang mungkin kalau perusahaannya tidak bergerak di bidang teknik akan tidak memilih itu. Atau kedokteran, itu sudah profesi dan akan sulit untuk masuk ke yang lain. Nah, kenapa USU? Karena saya orang Medan. Oke, asli Medan. Jadi bagaimana supaya tidak terlalu jauh juga dari orang tua, walaupun sebelumnya saya coba mendaftar banyak di ITB dan lain-lain gitu, lulus juga saya tidak ambil itu. Lebih memilih ke USU. Oke, nah kalau kita flashback lagi nih, pada saat zaman-zaman kuliah, Bang Godo Intan sendiri tuh waktu kuliah gimana sih? Apakah aktif berorganisasi kah atau bagaimana tuh? Karena saya kuliah sambil kerja, jadi saya tidak cukup aktif di organisasi kampus. Dan saya lebih memilih untuk fokus kepada studi, menyelesaikan secepat mungkin, sehingga saya bisa kembali fokus ke dunia kerjanya saya. Oke, nah dari pengalaman Bang Godo sendiri, mungkin yang bisa disampaikan kepada Sobat Akademika Unhas, sebenarnya kalau kita nih sebagai mahasiswa nih sebenarnya pada saat zaman kuliah tuh penting nggak sih kita berorganisasi ataupun kegiatan apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan? Oke, makasih Mbak Nazwa. Ini pertanyaan yang bagus banget ya, terutama ke teman-teman yang hari ini masih berada di kampus. Organisasi itu kalau teman-teman belum memiliki pekerjaan di luar, sangat penting. Membangun relasi, membangun koneksi dengan teman-teman yang hari ini satu angkatan, yang angkatannya di atas kita atau angkatannya di bawah kita, itu penting sekali. Karena pada saat kita memiliki koneksi, kita akan bisa saling memanfaatkan nanti setelah kita lulus dari kampus. Betul. Siapapun teman-teman kita di kampus yang lebih dahulu mendapatkan pekerjaan, biasanya akan memberikan informasi bahwa di tempat dia bekerja hari ini, itu membutuhkan tambahan orang atau tidak. Dan kalau kita tidak memilih untuk bekerja di tempat lain, kita juga punya koneksi untuk menjadi pengusaha di bidang apa. Terutama pada saat kita berkuliah, jangan habiskan waktu di kamar. Jangan habiskan waktu hanya untuk diri sendiri. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Yes. Itu sih Mbak. Oke, luar biasa. Nah, kan setelah kita bahas tentang kuliah, beranjak menuju karir nih. Kalau dari Bang Godo Intan sendiri mulai karir itu seperti apa sih? Kalau kita boleh tahu. Kebetulan ini, orang tua saya bukan PNS. Orang tua saya adalah pengusaha. Jadi saya dididik dari kecil untuk tidak menjadi karyawan. Oke.
membantu orang tua adalah bagian dari kita membangun bisnis keluarga. Dan mulai dari kecil kita sudah dididik untuk bisa mandiri. Bagaimana memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Kebutuhan untuk pakaian rapi, itu hal-hal kecil yang mungkin hari ini orang tua itu tidak mau memberikan kewajiban itu kepada anak-anak gitu ya. Lebih memilih untuk anaknya fokus belajar. Padahal sebenarnya pada saat anak-anak dipersiapkan untuk menjadi dirinya sendiri, menyiapkan semua kebutuhannya sendiri, ke depan dia akan bisa lebih cepat mandiri. Itu sih. Oke, tadi menangkap tadi Bang Godong Intan sendiri ternyata dari kecil sudah dididik kalau tidak, maksudnya tidak perlu untuk jadi karyawan lah. Sama seperti mungkin kalau kita lihat stigma-stigma orang tua, kalau bisa mungkin kata kutip di kampung itu sekolahkan anaknya terus menjadi karyawan, jadi PNS. Nah, gimana tuh menurut Bang Godong? Nah, itu mindset ya. Oke. Artinya orang tua boleh berharap anaknya jadi apa dan anaknya juga boleh apakah dia mau memenuhi keinginan orang tuanya atau mengikuti kata hatinya. Semuanya sudah diatur sama yang di atas. Rezeki itu sudah terukur, sudah tertakar, dan tidak akan tertukar. Jadi memenuhi harapan orang tua pasti juga akan ada baiknya. Memenuhi keinginan sendiri, tapi harus terkomunikasi ke orang tua, pasti ada juga baiknya. Nah, kalau kembali ke saya punya satu prinsip sebagai founder mentality. Karena berangkat dari orang tua yang pengusaha, maka pada saat saya bekerja kepada orang lain pun, bagaimana membuat tempat bekerja saya itu terus setiap hari menjadi lebih baik. Karena saya berpikir bahwa ini adalah rezekinya saya hari ini. Dan di posisi lain pada saat saya belum bisa memenuhi keinginan diri saya dan keinginan orang tua untuk jadi pengusaha, as maximum as I can, founder mentality itu harus tetap ada. Jadi walaupun saya bukan pemilik perusahaan, tapi saya harus bisa berpikir bagaimana perusahaan ini terus kembang sebagaimana diharapkan di awal perusahaan itu ada. Luar biasa. Nah, masih nyambung dengan yang tadi nih, kan kalau misalnya kalau kita lihat nih juga zaman sekarang banyak nih generasi muda nih kayak mereka tuh sudah mulai berpikir bahwa kalau nggak terlalu harus kita nih sebagai karyawan ataupun PNS, malah bahkan membuat bahkan banyak sekarang anak muda membuat usahanya sendiri. Oke, anak muda hari ini tuh masuk generasi apa? Gen Z? Gen Z ya. Tapi nyampur ya, ada Gen Z, betul, ada di sebelumnya milenial dan lain-lain. Kalau anak-anak, bicara tentang anak-anak hari ini, atau bicara tentang pemuda hari ini, bekerja di satu perusahaan dalam kurun waktu yang lama itu sepertinya sesuatu yang menurut mereka ya, saya nggak tahu benar atau nggak, nanti tolong dibenerin kalau salah. Sesuatu yang cukup menjadi aib gitu, kalau bekerja terlalu lama dalam satu lingkungan kerja, kayaknya nggak ada pengalaman baru gitu. Anak-anak atau pemuda hari ini tuh pengen meluangkan waktunya lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak. Betul. Dan kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan di satu tempat, segeralah berpindah. Nah, itu mungkin yang berbeda dengan kami pemuda kolonial ini, yang mungkin menjunjung tinggi loyalitas, bagaimana membuat sesuatu itu terus bisa berkembang, dan mendiversifikasi sehingga bisa tetap memenuhi kebutuhan pelanggannya kita. Jadi, kalaupun pemuda hari ini, anak-anak hari ini, yang nggak pengen menetap lama di satu tempat, jadilah diri sendiri. Sehingga dimanapun kalian berada, dimanapun teman-teman berada, itu akan menjadi orang yang punya satu keistimewaan. Dimanapun berkarya, karyanya akan dikenal sebagai karya si pemuda itu, bukan nyontek dari yang lain. Harapannya sih seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau kita mendengar nih dari Bang Godong Intan sendiri tadi kan tuh luar biasa. Kalau dari pribadinya Bang Godong Intan sendiri yang membentuk Bang Godong Intan menjadi seperti sekarang saat ini, siapa sih sebenarnya tokoh inspirasi yang mungkin menjadi panutan dari Bang Godong Intan? Ini pertanyaan sulit ya sama saya. Karena saya harus memilih antara orang tua dan Nabi Muhammad.
Ya tentu saja kita harus milih nabi. Panutan yang nggak boleh kita sebagai umat muslim ini abaikan adalah mencontoh Nabi Muhammad. Yang alhamdulillah sebagian besar amalan orang tua saya juga mengarah ke situ. Gitu. Kalau ditanya bagaimana hari ini saya bisa seperti ini, semuanya saya coba kembalikan apa yang saya baca, apa yang saya amalkan hari-hari. Ditambah dari semua yang disampaikan sama orang tua saya. Saya coba ikutin itu aja. Karena insya Allah arahnya sudah benar. Mereka sudah ada lebih dahulu dari saya dan sudah melihat dunia lebih cepat dari saya. Walaupun ke depan dunia berubah, tapi ada alur yang tidak akan salah kalau kita ikutin itu. Oke, itu kalau tokoh. Kalau dari prinsip sendiri yang Bang Godo Intan sendiri pegang hingga sampai saat ini, itu apa? Jujur ya. Jujur. Iya. Kita tidak boleh membohongi diri sendiri, tidak boleh membohongi lingkungan, tidak boleh membohongi hasil. Jadi semua prosesnya dilakukan dengan benar dari awal, dan kalau ada yang salah segera koreksi. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang insya Allah sesuai harapan. Oke, luar biasa. Kita back lagi tadi ke karir. Nah, kalau kita lihat lagi juga nih sekarang anak muda itu seperti Bang Godo Intan tadi bilang lebih suka mengeksplor dirinya sendiri. Nah, menurut Bang Godo Intan sendiri itu kenapa sih pemuda saat ini memiliki prinsip seperti itu? Ini saya harus banyak bertanya sebenarnya ke anak-anak muda hari ini. Kita dulu lebih sering diarahkan, tapi dengan banyaknya informasi, dengan mudahnya informasi yang anak-anak hari ini bisa dapatkan, pada saat dia sudah ada di satu titik, kemudian mendapatkan informasi baru, dan menurut dia informasi itu bisa dia kelola, dia akan mencoba untuk mendapatkan hal baru dari informasi itu. Dan jika manfaat yang dia rasakan itu lebih baik, dengan mudah dia bisa pindah. Jadi karir dalam pemikiran anak-anak muda hari ini mungkin tidak harus sampai di puncak. As long as dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan cari dan kejar itu. Cerita sederhana tentang bagaimana startup itu muncul adalah keinginan dari banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Dan how to riding the wave. Pada saat sudah ada satu startup, anak-anak muda lain punya tujuan yang sama, dia akan masuk ke startup itu. Sehingga startupnya akan lebih cepat besar karena diisi oleh orang-orang yang punya tujuan yang sama. Nah, mohon maaf kalau saya salah, tolong dibenarkan gitu ya. Sangat berbeda dengan bagaimana orang-orang yang masuk ke dunia PNS. Betul. Startup dibentuk dengan tujuan yang sama, sementara PNS dibentuk oleh orang-orang yang berkeinginan mungkin di dalamnya berbeda-beda. Dan startup juga akan cepat tutup pada saat mereka berpikir bahwa kita sudah tidak memenuhi kebutuhan orang lagi dan kita harus memulai yang baru. Dan itu dengan sangat mudah terjadi. Betul, luar biasa. Nah, kalau mungkin Bang Godo Intan sendiri juga mungkin nggak asing lagi dengar quarter life crisis-nya. Nah, quarter life crisis ya. Betul. Okay. Nah, kan anak generasi sekarang ini masih sering banget tuh merasakan quarter life crisis sendiri seperti itu. Kalau menurut Bang Godo Intan itu kenapa, dan menurut Bang Godo Intan sendiri mungkin yang bisa disampaikan kepada sobat akademika Unhas untuk mengatasi supaya kita nih nggak merasa quarter life crisis? Balikin aja sama keyakinan. Sebenarnya yang disebut krisis itu apa sih? Kenapa harus berpikir bahwa yang dihadapin itu adalah sebuah krisis? Mungkin mereka merasa karena kayak masih belum menentukan nih, saya ini mau kemana ya? Saya ini kerjanya udah bener nggak sih kalau sekarang ini? Oke. Balik lagi, prinsip yang dia pegang dalam hidup apa? Tujuan hidupnya apa? Dan bagaimana dia mendefinisikan rezeki itu? Kalau dia sudah bisa mendefinisikan rezeki itu apa, apapun yang dia kerjakan, harusnya nggak ada isu. Harusnya tidak menjadi sebuah krisis. Quarterly life crisis is only praises.
hanya sebuah frasa yang dikumandangkan sama anak-anak hari ini. Kalau menurut saya sendiri secara pribadi, aku nggak pernah mengalami posisi itu. Sebelum berkarir di Telkomsel, aku berkarir di perusahaan musuhnya Telkomsel hari ini, di Indosat. Dan sebelumnya juga aku ada di dunia retail, di Sogo. Dan selama perjalanan karir itu, yang ku cari hanya mana yang paling halal, mana yang paling bisa memenuhi keinginanku. Ditetapkan kemudian dilanjutkan. Dan kalau kita tahu bahwa tempat kita berkarir itu suatu saat akan tutup, kita harus mendahului untuk segera beralih. Itu sih. Oke, luar biasa. Mungkin kita bakal kulik lebih dalam lagi nih bersama Bang Godo Intan, tapi setelah jeda berikut ya, Siap. Bang. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita bakal mengulik lebih dalam lagi bersama Bang Godo Intan, tapi setelah jeda pariwara berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya di Putri Najwa, tentunya masih bersama Bang Godo Intan. Kita lanjut lagi nih Bang ya. Siap. Oke, tadi saya membahas mengenai karir pribadinya Bang Godo Intan dan generasi milenial. Sekarang kita belajar mengenai kita membahas tentang mengenai telekomunikasi sesuai bidang Bang Godo Intan sendiri. Nah, menurut Bang Godo Intan sendiri melihat masa depan industri telekomunikasi di Indonesia itu dalam 10 tahun ke depan lah, kira-kira itu gimana? 10 tahun ke depan itu pernah dengar kata future? Belum. Oke. Kalau gitu nanti dibaca. Saya nggak akan ngejelasin di sini karena akan sangat panjang lebar. Salah satunya adalah tentang bagaimana ketidakpastian itu terjadi. 10 tahun ke belakang, sebelum kita bicara tentang 10 tahun ke depan. 10 tahun ke belakang itu masa-masa di mana teknologi tidak banyak berubah. 10 tahun sebelumnya, atau 20 tahun yang lalu, teknologi itu juga sama gitu. Tapi di 10 tahun sebelumnya, 3 periode di 10 tahunan ini, disrupsi itu terjadi. Mulai dari dulu kalau mengenal CDMA gitu ya, dan kemudian digantikan oleh GSM, kemudian CDMA dan GSM itu berdampingan gitu, ada yang CDMA, ada yang GSM. Tapi kemudian pelanggan atau penduduk atau masyarakat lah yang memilih teknologi apa yang dipakai. Nah, kalau bicara tentang 10 tahun ke depan, balik lagi ke disrupsi teknologi. Perangkat teknologi akan mengikuti teknologinya. Jadi, kemungkinan handphone masih akan digunakan. Kemungkinan laptop masih akan digunakan. Dan internet sebagai media teknologinya masih tetap akan digunakan. Tapi ingat, di dunia hari ini sangat banyak disrupsi. Mungkin kalau di Indonesia kita baru mengenal
GSM dan lain-lain, kemudian ada Elon Musk masuk dengan Starlink, itu kemungkinan akan menjadi salah satu disrupsi teknologi, di mana teknologi GSM masih menggunakan tower, masih menggunakan lahan bumi untuk bisa mendirikan tempat memancarkan sinyal. Starlink masuk dengan LEO, teknologi LEO, di mana dia mengorbitkan satelitnya tidak di bumi, tapi di atmosfer, dan jaraknya cukup dekat, sehingga dia tidak butuh lahan, dan nanti Indonesia harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana industri telekomunikasi yang hari ini ada menghadapi itu. Dan 10 tahun ke depan pasti menjadi masa yang cukup sulit jika kita tidak bisa beradaptasi. Betul. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau menurut Bang Godo Intan sendiri, tantangan terbesar untuk saat ini di telekomunikasi itu seperti apa? Tantangan terbesar dari dunia telco hari ini, bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan aja sih sebenarnya. Dihadapkan dengan apa yang dimiliki oleh operator. Selama kebutuhan pelanggan itu bisa terpenuhi, operator itu pasti akan bisa survive. Jadi kesulitan-kesulitan apapun selama kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan harusnya nggak masalah. Oke, nah kalau misalnya mungkin kita ini berandai-andai aja, kalau dari Bang Godo Intan sendiri, ada nggak sih satu hal yang ingin diubah dari industri telekomunikasi mungkin? Jika ada, kalau di bayangan Bang Godo Intan sendiri. Saya butuh banyak informasi baru kalau itu. Untuk mengubah sesuatu, pasti balik lagi. Kenapa harus dirubah? Kalau saya boleh mengandai nih, mungkin di sini banyak teman-teman muda Gen Z yang sudah pernah keluar negeri, dan salah satu negara yang dikunjungi adalah Jerman. Siapa yang tidak tahu bahwa Jerman adalah salah satu negara yang sangat maju teknologinya. Tapi coba lihat apa yang orang Jerman sendiri gunakan. Di Jerman sampai hari ini itu kita masih menerima surat kertas, masih menggunakan fax, masih menggunakan telepon, dan masih menggunakan SMS. Di mana kita yang katanya masih negara berkembang, itu sudah tidak menggunakan itu. Dan kita anggap itu sebuah ketertinggalan. Makanya kalau kita masih ada di sini, masih di Indonesia, di mana perubahan itu terjadi sangat cepat dan kita diminta untuk terus mengikuti itu, kita harus bisa bersiap ke sana. Dan bagaimana kita menghadapinya, balik lagi yang tadi. Perlu nggak kita melakukan itu? Dan kita sebagai pelanggan, kalau saya mengembalikan diri saya sebagai pelanggan, apakah semua teknologi baru harus saya ikuti? Kalau memang tidak butuh, why not? Kalau butuh, kita memang akan ikuti. Tapi kalau tidak, why should I? Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Telkomsel sendiri nih, bagaimana sih caranya Telkomsel tuh menyimbangkan antara menciptakan inovasi baru dan mempertahankan operasional yang stabil? Oke. Ini kita kembali ke satu tahun yang lalu ya, di mana IndiHome itu bergabung dengan Telkomsel. Pada saat IndiHome bergabung dengan Telkomsel, harapan besar kita adalah hari ini apapun yang diinginkan sama masyarakat Indonesia, Telkomsel bisa penuhi. Mau ada di rumah, kita punya IndiHome. Mau keluar, kita punya Telkomsel. Mau untuk segmen pekerja, white collars, kita punya Halo. Mau anak-anak yang sudah cukup mampu, kita punya Prabayar. Anak-anak baru yang merasa sebagai Gen Z, yang merasa jadi smart people, itu kita punya Bayu. Nah, Bayu sendiri itu adalah brand yang kita ciptakan memang untuk smart people, memang untuk anak muda. Di awal kita memang tidak menempatkan Bayu ada di outlet sebagai saluran distribusi yang mungkin orang mengenalnya sebagai distribusi tradisional ya. Tapi hari ini, alhamdulillah Bayu sudah bisa dinikmati oleh hampir seluruh orang Indonesia. Yang sebelumnya kita tempatkan untuk distinct produk. Jadi mudah-mudahan Telkomsel sudah bisa menjawab apapun kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia, mulai dari segmen yang paling muda sampai segmen yang paling
menurut kita old lah gitu. Oke, nah untuk memastikan yang tadi tuh, apakah ada langkah konkret yang diambil untuk memastikan kepuasan pelanggan dari Telkomsel sendiri? Sebenarnya tadi sudah terjawab ya, di mana kita berusaha untuk bergabung dengan IndiHome sehingga semua layanannya menjadi terpadu dan pelanggan bisa dengan single bill. Kalau satu keluarga, semuanya orang tuanya mau memenuhi kebutuhan telekomunikasinya dari rumah sampai keluar rumah, cukup dengan satu tagihan saja, mulai dari IndiHome, orang tuanya menggunakan Halo, anaknya yang cukup dewasa menggunakan prabayar, dan anak-anak yang kecil atau yang sudah cukup mampu menggunakan Bayu. Itu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan menurut kita. Dan jika ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi, monggo kita sangat mendengarkan apapun yang mungkin pelanggan butuhkan. Sehingga kita terus bisa berinovasi. Dan ingat bahwa Telkomsel adalah bagian dari Telkom Group yang merupakan perusahaan milik Indonesia. Sehingga kita butuh anak-anak muda Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk bisa memberikan segala bentuk informasi baru tentang kebutuhan yang diinginkan. Dan kita akan terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita tahu juga sekarang kan di jaringan sendiri udah banyak nih persaingan lah. Iya. Kalau dari Telkomsel sendiri, apa sih yang membedakan Telkomsel sendiri dari yang lainnya? Nomor satu pasti kualitas jaringannya. Kita ada hampir di seluruh Indonesia. Dan just info, dari seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah saya sudah pernah ke sana semua. 95% tercover oleh sinyal Telkomsel. Kalaupun ada wilayah yang tidak tercover, possibility-nya itu tidak ada orang di situ. Oke, luar biasa. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini nih, Bang Godo Intan mungkin bisa sampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas. Nah, Sobat Akademika Unhas, jadilah pemuda yang memiliki distinct expertise, kemampuan yang berbeda dan sangat kita kuasai. Pada saat kita memiliki kemampuan itu, maka kita sudah punya brand sendiri terhadap diri kita. Dan brand itulah nanti yang akan dibeli oleh siapapun. Bahkan pada saat kita mau membangun sebuah usaha itu akan mengikut kepada brand individunya kita. Branding dirimu, branding kemampuanmu, sehingga orang akan mengenal dirimu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Godo Intan atas waktunya untuk pada hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Figur hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.